Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Eh, jadi eh, hari ini kita mempelajari mengenai materi yang pertama ya tentang pengantar eh, antar apa ya eh, SQL ya. Ya, jadi yang pertama tentang pengantar Apex ya. Jadi tujuan pembelajaran kita akan melihat perbedaan antara aplikasi dan sistem, ya, dan ada contohnya. Kemudian kita login ke environment-nya Apex, ya, sekaligus mempraktekkan eh, tentang materi Apex, materi database di Apex ya. Kemudian mengeksekusi query yang sederhana untuk mengambil informasi dari database, menerapkan aturan SQL untuk menampilkan seluruh kolom dan untuk kolom tertentu berapa kolom saja ya berdasarkan kriteria yang disebutkan. Nah, kita tahu ya bahwa hampir setiap hari lah ya kita itu punya interaksi lah dengan aplikasi komputer. Contoh misalnya kita cek email menggunakan media sosial itu adalah interaksi kita dengan aplikasi komputer. Ya, apalagi sekarang kita banyak menggunakan smartphone. Nah, pada perkuliahan ini ya kita akan belajar bagaimana penggunaan Apex ya untuk menjalankan sintaks SQL. Nah, eh penggunaan komputer itu sudah berlangsung sangat lama ya, bahkan mungkin sebelum Anda lahir itu ya. Komputer biasanya digunakan untuk bisnis dan untuk komputasi personal ya. Dan eh, sekarang saat ini ya banyak aplikasi atau program yang diberikan ya itu membantu ya dalam pekerjaan bisnis ataupun komputasi ya yang menggunakan alat bantu komputer. Nah, aplikasi itu sendiri ya itu digunakan oleh end user yang biasanya sudah apa ya ready to use. Jadi ketika misalnya kita menggunakannya atau kita misalnya membeli juga ya itu sudah siap pakai gitu. Kita tidak harus tahu cara bagaimana program itu bekerja dan bagaimana eh, apanya ya. Kita hanya cukup menggunakannya saja ya untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan. Eh, nah ini dulu ya ada yahoo.com ya. Ini seperti Google gitu ya. Jadi dia punya mesin pencari, juga punya email gitu ya. Eh, jadi dan Yahoo itu dulu menggunakan Oracle database. Nah, aplikasi di Yahoo itu sudah dibungkus sedemikian rupa begitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil email kita ya dari database menggunakan perintah SQL. Jadi cukup kita mengklik mouse saja ya eh, untuk mengambil email ya, lalu melihat atau membaca dari email kita tadi. Jadi eh, kerumitan yang ada di belakangnya aplikasi itu tidak usah kita pikirkan bagaimana apanya ya, bagaimana cara atau perintah-perintahnya begitu. Iya, seperti mobil lah gitu ya. Untuk mengendarainya kan nggak perlu tahu ya bagaimana cara kerja mobil gitu kan. Iya. Kita, yang penting kita bisa pakai. Nggak juga harus tahu bagaimana transmisi bekerja, bagaimana caranya BBM itu menjadi kekuatan bagi engine dari mobil tersebut. Bahkan untuk mendapatkan SIM kan nggak harus tahu juga bagaimana kerja satu persatu komponennya, pembentuk dari mobil. Nah, jadi Apex itu sendiri adalah aplikasi yang berjalan di web gitu ya. Ya, digunakan untuk development, untuk deployment, dan untuk maintenance juga. Nah, ada tiga komponen ya yang tersedia di Apex. Pertama SQL Workshop, ini yang kita gunakan untuk belajar SQL. Kemudian Application Builder, kita bisa mendesain aplikasi ya, bisa mendeploynya juga berbasis web. Kemudian ada Object Browser, kita bisa melihat objek
database yang kita miliki. Eh, Kemudian ya di project pertama ini kita akan belajar bagaimana mengupload dan merun script di Apex. Nah ini diasumsikan nanti Anda merun script dari OBL, store database Anda ya. Nah saya akan memberikan contoh dari eh, Oracle Data Modeler ya. Ini yang data library kemarin kita sudah ubah ini misalnya ke dalam bentuk eh, relasional ya. Nah ini ya. Nah kita coba generate dia ke DDL ya. Kemudian kita generate, lalu ini diokekan. Nah ini scriptnya ya. Kalau kemarin kan kita ambil satu-satu, kita copy, kita paste di SQL comment. Sekarang kita coba save ini, kita jadikan script ya. Kita beri namanya ini script library db ddl ya. Kita save. Oke, yes, kita override saja. Oke, kalau sudah ini bisa kita close. Kemudian kita jalankan Apex ya menggunakan SQL script, lalu di-upload yang tadi. Nah, ini dia script library DB. Kita upload. Kemudian ini boleh kasih nama, misalnya script itu misalnya. Kemudian kita upload. Nah, yang ini kita jalankan. Cara nih bagian ini. Ia parsing dulu ya script tadi. Kemudian baru kita bisa jalankan. Ya, nah kebetulan di sini kalau kita lihat ya ini tidak ada ya 18 statement diproses dan semuanya berhasil. Kalau kita lihat di sini ada perintah create table ya. Kemudian ada alter ya sama dengan urutan yang dari hasil generate oleh Oracle Data Modeler. Kalau sudah kita cek kembali ke objek browser, tabel autornya harusnya sudah ada ya. Ya, jadi ini sudah ada author, kemudian books books juga, books author, members, publisher dan transaction. Sesuai dengan ini tadi ada 6 tabel ya. Oke, nah kemarin kita coba balik ke SQL comment. Ya, setelah berhasil mengupload dan merun script di Apex, ya kita lihat perintah dasar dari SQL yaitu perintah select. Perintah select ini menampilkan data ya gunanya. Jadi kalau menampilkan seluruh data kita pakai simbol bintang. Ini maknanya select all from nama tabelnya. Jadi pilih semua misalnya, pilih all semua dari employees ya. Kita coba di sini kita mau lihat data kita tadi misalnya author ya. Select all from author. Ya, kebetulan datanya kosong ya, kita coba isi dulu. Ya, kita lihat. Kita jalankan, tambah datanya. Dan tentu isinya sudah ada ya. Ini perintah select all from author. Kemudian kalau kita mau nampilkan tidak seluruh data ya, jadi kita bisa nampilkan dengan menyebutkan nama kolomnya misalnya select first name, last name, job ID. Berarti kita nampilkan 3 kolom saja ya. Dan kita juga bisa nambahkan kondisi di situ menggunakan perintah where kondisi. Nah, kondisi ini nanti akan melibatkan operator perbandingan sama dengan kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan gitu ya. Nah, kita coba jalankan di sini misalnya select select first name misalnya.
Oke, kalau kita tam- pilih hanya dari baris 5 ke baris 6 saja, maka dia muncul seluruh ya. Oh, oke. Ini employees-nya terlalu banyak E-nya, Pak. Oke ya, jadi yang muncul ada sekitar 10 baris, 10 data. Nah, kalau kita pilih berdasarkan job ID SREP ya, kita pakai kondisi win. Jadi dari baris 5 ke baris 7. Oh, SREP-nya huruf kapital tadi ya. Jadi karena kita buat huruf kecil, dia bilang datanya tidak ada. Ya, dan kan. Nah, ini dia semuanya. Jadi ada 3 data untuk yang job ID-nya sales representative. Ya, perhatikan betul-betul ya ketika menulis. Jadi kalau ada kesalahan penulisan, biasanya perintah-perintah ini, kalau kita lihat di sini perintah select itu ya, dia berubah warna nanti. Misalnya kalau select harusnya merah, kalau kita lupa misalnya, select misalnya, ya perintahnya warna putih. Jadi ini biasanya kalau statement biasanya dikasih warna merah gitu, apa tandanya. Jadi kalau perhatikan juga ini spellingnya ya, pastikan itu benar gitu. Nah, ya jadi ini beberapa terminologi yang kita pakai dalam materi yang pertama ini. Nah, ini summary-nya ya. Mungkin untuk materi yang pertama eh, pengenalan atau penggunaan Apex kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di materi yang berikutnya.